Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Irmawati. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, jumpa lagi dalam pembelajaran daring. Untuk kali ini materinya adalah perkalian suku banyak. Ada di materi matematika minat untuk kelas 11 IPA ya, tentang polinomial suku banyak. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, buat anak-anakku semuanya yang menyimak penjelasan materi ini dari rumah, tetap semangat ya. Jangan lupa juga untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti di sekolah, saat kita di sekolah, sholat duha, kemudian tadarus paginya. Oke? Oke, kita mulai saja. Perkalian suku banyak. Nah, perkalian suku banyak ini adalah dari suatu fungsi. Misalnya adalah fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Nah, kita misalkan saja fungsi fx-nya ini adalah ax pangkat m ditambah dengan d. Kemudian fungsi gx-nya adalah cx pangkat n min, ini harusnya a dengan b gitu ya, nggak apa-apa. Cx pangkat n min b. Ini hanya permisalan ya, jadi supaya nanti kita bisa mudah untuk mana yang dikalikan, mana yang duluan dikalikan gitu. Kemudian ini tandanya bisa berubah, bisa dia di sini negatif, di sini positif, atau positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Jadi ini hanya permisalan. Nah, sekarang gimana kalau kita mengalihkan? Kalau fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Jadi, kita tuliskan dulu fungsi fx-nya adalah apa? Pakai dalam kurung ya. Ax pangkat m ditambah dengan d kali dengan cx pangkat n min b. Jadi, ini hanya permisalan, kemudian a ini angkanya bisa positif, bisa juga negatif. Kemudian variabel x ini pangkatnya bisa positif, bisa negatif. Pangkatnya bisa tinggi, yang penting bukan 0. Kalau 0 berarti nggak ada. Ya kan? Kemudian yang D ini juga dalam bentuk angka, jadi bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau perkalian suku banyak, kita harus tahu mana depan, mana belakang. Jadi ini depan, untuk yang pertama, ini belakang, kemudian ini depan, ini belakang. Nah, cara mengalihkannya adalah yang pertama, depan-depan, depan-belakang, belakang-depan, belakang-belakang, seperti itu. Oke, kita kalikan yang pertama dulu. Depan-depan, ini kan? Sehingga A kali C, kita kalikan dulu jadinya. A kali C yaitu AC. Setelah itu, X pangkat M kali X pangkat N. Nah, karena perkalian variabel yang variabelnya sama atau angkanya sama, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Sehingga jadinya adalah X pangkat M ini ditambah dengan N. Ini sudah depan-depan. Sekarang tinggal depan-belakang. Depan-belakang. Yaitu depan-belakang. Ini ya belakangnya ya. Jadi A kali B. Berarti jadinya adalah AB. Seperti itu. Nah, B punya variabel enggak? Enggak ada kan? Jadi tinggal X pangkat M-nya kita tulis ulang. Seperti itu. Dari sini kita lihat lagi. A-nya positif atau negatif? Positif ya. Jadi positif ketemu negatif, sehingga di sini terus negatif. Nah, sekarang yang belakang depan. Belakang depan. Belakangnya siapa?
D kali C. Berarti tulis DC. Nah, D-nya punya variabel enggak? Enggak ada, jadi tinggal kita tuliskan saja X pangkat N. Setelah itu, lihat tandanya. D tandanya adalah positif. C, kalau enggak ada berarti juga positif. Sehingga positif kali positif hasilnya adalah positif. Yang terakhir yaitu belakang kali belakang. Belakang kali belakang berarti D kali B. Jadi kita tulis DB. Kita kasih garis dulu ya. Setelah itu tandanya plus ketemu min, yaitu min. Jadi ini adalah perkaliannya. Kenapa agak panjang, kok panjang sekali, kok ribet? Iya, karena ini bukan dalam bentuk angka. Masih dalam bentuk permisalan huruf. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke soal yang dalam bentuk angka. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Di mana di sini diketahui fungsi fx-nya adalah min 2x pangkat 4 plus 5 dan fungsi gx-nya adalah 3x kuadrat plus 4. Tentukan fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Oke, kita langsung kerjakan. Fungsi fx-nya adalah min 2x pangkat 4 plus 5 kali dengan fungsi gx-nya adalah 3x kuadrat plus 4. Nah, kita harus tahu mana depan-depan ya tadi. Ingat di awal. Depan-depan, depan belakang, belakang depan, dan belakang belakang. Mana yang depan? Yang depan berapa, Ian? Sambil mengingat lagi ya. Memanggil siswa-siswi. Anggap aja ini kita lagi di dalam kelas. Depannya mana? Ini ya depan. Kemudian ini belakang. Yang ini juga depan dan ini belakang. Oke. Berarti yang pertama adalah depan-depan. Depan-depan adalah min 2x pangkat 4 dan 3x kuadrat. Min 2 kali 3 adalah min 6. Setelah itu, x pangkat 4 dengan x pangkat 2. Ingat, kalau perkalian yang variabelnya sama, angkanya sama, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Sehingga jadinya adalah x pangkat 6. Nah, setelah itu, depan belakang. Depan belakang. Min 2 dikali, nanti negatifnya dulu ya. Negatifnya nanti pelan-pelan dulu. 2 kali 4 adalah 8. 4-nya nggak punya variabel x. Jadi x pangkat 4-nya kita tinggal tuliskan saja. Setelah itu, min ketemu plus adalah hasilnya min. Min kali plus yaitu min. Setelah itu, belakang depan. Belakang depan. 5 dengan 3x kuadrat. 5 kali 3 adalah 15. 5 nggak punya variabel. X pangkat 2-nya kan ini 3-nya punya variabel. Sehingga kita tulis ulang. Setelah itu 5-nya positif. Ketemu 3-nya positif. Hasilnya adalah positif. Yang terakhir belakang. 5 kali 4 adalah 20. Jadi positif kali positif hasilnya adalah positif. Sampai di sini kita lihat lagi. Lihat yang variabelnya x ini mempunyai pangkat tertingginya berapa? 6. Setelah itu 4, setelah itu 2. Enggak ada yang mempunyai pangkat yang sama ya. Sehingga hasilnya cukup sampai di sini karena nggak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Selesai. Kita ke contoh soal yang kedua. Lihat, ini adalah fungsi fx-nya adalah x kuadrat min 2x plus 3 dan fungsi gx-nya adalah 4x min 5. Maka fungsi fx dikali gx adalah, oke, kita kerjakan. Fungsi fx-nya kita tuliskan x kuadrat min 2x plus 3 kali dengan 4x min
5. Kalau di sini cuma ada 2, depan belakang. Berarti ini apa nih? Depan, tengah, belakang gitu ya. Oke, kita kalikan perlahan-lahan. Di sini yang pertama, X kuadrat dikali dengan 4X. Angka yang di depan dulu. Di sini kalau nggak ada angkanya berarti 1 kan. Jadi 1 kali 4 hasilnya adalah 4. X pangkat 2 kali dengan X. Kalau nggak ada berarti sini pangkatnya adalah 1. Sehingga di sini hasilnya adalah X pangkat 3. Oke, pintar. Setelah itu yang kedua. X kuadrat dikali dengan min 5. X kuadratnya positif kan? Dikali dengan negatif berarti di sini hasilnya adalah negatif. Angka di depan di sini adalah 1. Jadi 1 kali 5 adalah 5. X kuadratnya kita tulis ulang. Oke. Untuk yang X kuadrat selesai kita mengalihkan 2 ini. Sekarang di sebelahnya. Min 2X kali dengan 4X pangkat 1. Kita kalikan yang 2 dulu. 2 kali 4 adalah 8. Nah, ini juga X-nya pangkatnya 1. Ketemu dengan X pangkat 1 hasilnya adalah X pangkat 2. 2-nya adalah negatif, ketemu dengan 4 positif. Berarti di sini jadinya negatif. Setelah itu, min 2X pangkat 1 kita kalikan dengan min 5. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Karena 5 nggak punya variabel, jadi variabel yang 2 ini kita tulis saja. X pangkat 1. Bisa ditulis, pangkat 1 tuh bisa ditulis, bisa juga tidak ya. Kemudian tandanya, min dikali min, yaitu positif. Sudah. Sekarang yang terakhir, belakang. 3 dikali 4X pangkat 1. 3-nya positif, 4-nya positif. Berarti di sini sudah pasti positif. Berapa? 12 X pangkat 1. Oke, pintar. Setelah itu, terakhir. Plus 3 ketemu min 5. Hasilnya positif atau negatif? Negatif. Berapa? 15. Oke. Sampai di sini perkaliannya selesai. Cuman kita lihat lagi dulu. Hasil perkaliannya, variabelnya ada nggak yang pangkatnya sama? Kalau ada yang sama berarti bisa kita jumlahkan. Ada yang sama nggak? Ada ya, pangkat 2 dan pangkat 1. Ini X-nya pangkat 2, ini juga X pangkat 2. Setelah itu ini juga pangkat 1 dan ini pangkat 1. Nah, pangkat 3-nya nggak ada kan? Jadi tinggal kita tulis ulang saja. 4X pangkat 3. Setelah itu, min 5X kuadrat, min 8X kuadrat. Kalau penjumlahan variabel seperti ini, lihat yang pangkatnya sama. Kalau pangkatnya nggak sama, nggak bisa kita jumlah atau kita kurangkan. Setelah itu kita lihat angka yang di depannya. Min 5 dan min 8. Artinya punya hutang 5, dia hutang lagi 8. Hutangmu jadinya ada habis atau bertambah? Bertambah ya. Jadi bertambah menjadi 13. Utangnya kan tadi 5. Utang lagi 8. Hutangmu tambah banyak. Kemudian X kuadratnya kita tulis. Setelah itu, lihat yang 10X pangkat 1 dan 12X pangkat 1. Pangkatnya sama. Ini tandanya 10-nya positif dan 12-nya positif. Sehingga tinggal kita jumlahkan aja. 10 tambah 12 hasilnya adalah plus 22X pangkat 1. Sisanya adalah min 15. Selesai sampai di sini. Oke? Dapat dipahami dengan baik. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa diterima dengan baik. Kalau belum paham, bisa diulang lagi. Kalau belum paham lagi, harus berlatih supaya paham. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.